I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sekolah minggu kelas dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kita akan belajar dari buku Murid Kristus Memikul Salibnya. Murid Kristus memikul salib yang mereka miliki, yang kita miliki sebagai murid Kristus. Dan pelajaran yang pertama pada hari ini, kita mau belajar tentang keutamaan mengikut Yesus dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya berdoa kita semua senantiasa dalam keadaan sehat secara rohani. Bapak, Ibu, dan saya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, dan kita berdoa secara pribadi. Juga tetap menjaga kesehatan jasmani kita di masa wabah penyakit seperti sekarang. Tetaplah mengenakan masker ketika kita keluar dari ruangan kita, dan sering membasuh tangan dengan air yang mengalir dan sabun, serta menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi baik kembali. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar bersama-sama dari murid Kristus memikul salibnya. Kami mau belajar tentang keutamaan mengikut Yesus dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Bapak, kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita membuka Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Dan kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah ketemu? Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Baik, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak dan Ibu, kita sangat mengagumi orang-orang yang memiliki komitmen. Ya, mereka menaruh percaya, menaruh janji mereka, mengikat diri mereka dengan suatu keputusan, dengan suatu perusahaan, dengan satu orang, untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Nah, mereka memiliki totalitas sebagai seorang pengikut, sebagai anggota sebuah kelompok, atau sebagai seorang pekerja. Orang-orang yang berkomitmen sangat menunjukkan sikap totalitas mereka. Nah, orang yang berkomitmen rela mengeluarkan dana besar untuk mencapai tujuan yang ingin mereka dapatkan. Totalitas mereka terkadang juga terlihat dari kerelaan mereka meninggalkan pekerjaan. Bahkan mereka mengorbankan harta milik mereka. Bahkan ada orang yang begitu totalitasnya kepada seseorang, begitu berkomitmennya kepada seseorang, dia rela meninggalkan kewarganegaraannya. Nah, orang yang memiliki komitmen seperti itu, bahkan terkadang berani memberikan nyawanya kepada yang dikomitmenkannya. Nah, bagaimana dengan totalitas kita atau komitmen kita sebagai murid Kristus? Yesus tidak menginginkan orang hanya sebagai pengaku Kristus dengan mulutnya. Yesus menginginkan orang yang benar-benar menjadi muridnya. Yesus ingin orang Kristen menjadikan keputusan mengikut Yesus sebagai yang utama,
dan melakukannya secara total dengan penuh komitmen. Ketika kita mempelajari tentang keutamaan mengikut Yesus, kita akan melihat kebenaran yang pertama, murid Yesus yang siap mengalami ketidaknyamanan. Dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, mengapa kita memiliki ketidaknyamanan untuk menjadi seorang murid Yesus yang berkomitmen mengutamakan Kristus? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sebuah fakta dari Lukas pasal 9 ayat 57, ada seorang yang datang, yang ingin mengikut Yesus. Kemana saja engkau pergi, aku akan mengikut engkau, kata orang tersebut. Jadi, dia berpikir mungkin menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu enak, menjadi perhatian banyak orang. Yesus sedang sangat terkenal saat itu. Dan dia bisa belajar dari guru yang hebat. Dan dia melihat banyak sekali mujizat-mujizat Yesus. Jadi dia mau berkata kepada Yesus, Yesus, aku ingin ikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi Yesus mengingatkan orang-orang yang mau mengikut dia. Yesus berkata apa? Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Yesus ingin orang itu melihat ada ketidaknyamanan yang mungkin akan dialami oleh seorang murid Yesus sebagai akibat dari keputusannya untuk mengikut Yesus. Ketidaknyamanan itu diantaranya tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keamanan sebuah tempat untuk dia berteduh. Selain itu, ia akan tidak nyaman saat mengatasi gangguan hidup lama dari dalam dirinya. Ada serangan dari iblis, ada gangguan dari luar dirinya. Karena dia mau menjadi seorang murid Yesus yang berkomitmen. Siapkah engkau menghadapi segala ketidaknyamanan itu? Tentu seseorang akan merasa tidak nyaman kalau ada peperangan yang harus dihadapi. Tentu seorang akan merasa tidak nyaman ketika pelayanan harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Tentu seorang merasa akan tidak nyaman ketika ada kesulitan yang harus ditanggung sebagai seorang murid Yesus. Orang percaya harus rela memikul salibnya sendiri dengan pantang mundur ketika mengalami ketidaknyamanan dalam mengikut Yesus. Apakah ada lagi ketidaknyamanan dalam mengikut Yesus yang akan kita hadapi? Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah orang yang perlu mengikuti segala perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, seringkali ada pertentangan. Misalnya, dalam mengabdikan harta kita 1/10 dan memberi persembahan yang terbaik. Kita tahu kita juga punya kebutuhan yang begitu banyak. Apakah kita rela untuk memberikan persembahan yang terbaik, persepuluhan yang jujur dan benar, seperti yang dikatakan firman Tuhan? Itu ketidaknyamanan. Ada juga ketidaknyamanan yang lain. Ketika seseorang mungkin memandang kita begitu rendah, atau seseorang memandang kita sepele, karena iman yang kita miliki kepada Kristus. Itu salah satu ketidaknyamanan yang kita akan hadapi sebagai murid Yesus. Siapkah kita menghadapi semua itu? Harus siap. Murid Yesus siap mengalami ketidaknyamanan. Hal yang kedua yang ingin kita pelajari tentang keutamaan mengikut Yesus adalah seorang murid siap memenuhi panggilan yang Tuhan nyatakan bagi dia. Lukas 9 ayat 59 sampai ayat yang ke-60. Berbeda dengan orang yang pertama, orang kedua ini justru ditawari, ditanyakan, diajak oleh Yesus untuk mengikut dia. Kita bisa melihat dalam Lukas 9 ayat 59. Orang ini kemudian mengatakan kepada Yesus, izinkan saya untuk menguburkan ayah saya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mendapatkan keterangan ketika Yesus mengajak dia, pasti ayah dari orang ini belum meninggal pada hari itu. Kalau ayahnya sudah meninggal, nggak jadi masalah buat dia.
Karena dia mengatakan menguburkan ayahnya lebih dulu. Ya, kalau ayah meninggal, berarti nggak ada masalah buat dia. Tetapi ayahnya belum meninggal, dia minta izin sampai dia harus menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Atau pada hari itu, ayahnya pasti belum meninggal. Karena kalau ayahnya meninggal pada hari Yesus mengajak dia pasti tidak ada di kerumunan orang banyak itu. Jadi, orang itu memiliki ayah yang masih hidup. Dia tidak menolak untuk ikut Yesus. Hanya saja orang ini ingin menunggu sampai ayahnya meninggal. Ya, setelah itu saya akan ikut engkau kemana saja. Dia menunda untuk menerima, memenuhi, melakukan panggilan yang Yesus berikan bagi dia. Tanggapan Yesus terhadap orang-orang yang menunda, Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lukas 9 ayat 60. Yesus tidak sedang mengajak orang itu melawan perintah menghormati ayah dan ibu, bukan. Yesus mengajak orang itu untuk berkomitmen berpikir, ya, kalau komitmenmu kepada keluarga atau hal yang lain lebih besar daripada komitmenmu kepada Kristus, maka kamu belum menjadikan Yesus sebagai yang utama, sebagai pengikutnya. Arti dari tanggapan Yesus, perkara orang mati jasmani dapat diurus oleh mereka yang mati rohani. Orang-orang yang tidak percaya, ada banyak orang pasti akan mengurus ayahnya. Dan dia pasti akan pulang juga untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang anak, menguburkan ayahnya. Ada yang lebih penting untuk dilakukan oleh orang percaya, yaitu segera memenuhi panggilan Yesus untuk memberitakan jaminan hidup kekal di dalam Yesus. Pengikut Kristus tidak boleh menunda memenuhi panggilannya. Mari kita diskusikan, bagaimanakah hidup yang menjadikan Yesus sebagai yang utama? Kita melihat bahwa tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga bagi diri kita sebagai murid Yesus untuk memenuhi panggilan Tuhan, menjadikan Yesus di atas segala sesuatunya. Mengapa Tuhan Yesus perlu menjadi yang utama dalam hidup kita? Karena dialah yang memiliki hidup ini. Dan hidup kita itu harusnya untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan saja. Kita perlu memikul salib kita sebagai murid Yesus. Kebenaran yang ketiga tentang keutamaan mengikut Yesus sebagai seorang muridnya, kita perlu melihat dalam Lukas 9 ayat 61-62, firman Tuhan berkata, murid Yesus yang siap mengutamakan Kristus. Orang ketiga yang menyatakan ingin mengikut Yesus adalah orang yang mendaftar seperti layaknya seorang sukarelawan dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan mencatat, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dia ingin pamit dengan keluarganya, Lukas 9 ayat 61. Yesus melihatnya berbeda. Dan Yesus berkata bagi orang itu, atau bagi setiap orang yang ingin menunda dalam mengambil keputusan, mengikut Yesus atau mengutamakan Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah, Lukas 9 ayat 62. Bagaimana mungkin orang yang mengolah tanah tidak melihat ke depan, tapi terus melihat ke belakang? Pasti seperti itu tidak akan bisa berhasil. Bagaimana orang yang mengemudikan mobil, terus-menerus melihat kaca spion untuk keadaan yang ada di belakang mobil itu? Ia pasti akan celaka atau orang lain akan menjadi celaka karenanya. Kita mengetahui bahwa orang yang mengatakan mau minta izin dulu dengan keluarganya sebelum pergi mengikut Yesus, orang itu terikat dengan masa lalunya. Orang itu ingin memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri. Seandainya dalam mengikut Yesus ia tidak lagi cocok, ia masih bisa kembali kepada keluarganya atau kepada masa lalunya. Yesus bukanlah yang utama bagi orang-orang yang seperti itu. Nah, Yesus menginginkan orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi muridnya dengan menjadikan Yesus segalanya di dalam hidupnya. Orang itu harus mengutamakan Kristus dibandingkan masa lalunya, dibandingkan dengan keluarganya. Dan orang itu tidak memikirkan cadangan kalau dia tidak menjadi murid Yesus lagi, atau orang-orang itu tidak boleh ingkar untuk tetap menjadi murid Yesus. Nah, orang itulah yang mengutamakan Kristus. Mari kita diskusikan, bagaimanakah konsep kita mengenai ikatan dalam keluarga adalah lebih penting dibandingkan dengan apapun juga. Ada orang yang merasa bahwa keluarganya di atas segala sesuatunya. Bahkan dia tidak rela untuk kehilangan keluarga dibandingkan
dia mendapatkan Yesus bagi dirinya. Nah, Yesus tidak ingin orang-orang berlaku seperti itu. Setiap orang sebagai murid Yesus harus mengutamakan Yesus yang pertama dan yang terutama di dalam dirinya. Bahkan jika harus diperhadapkan dengan pilihan keluarga. Kita perlu melakukan hal itu dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Sebuah pelajaran firman Tuhan yang menarik bagi kita untuk menjadi murid Yesus yang mengutamakan Kristus sesuai dengan kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Murid Yesus yang siap mengalami ketidaknyamanan. Lukas 9 ayat 57 sampai 58. Murid Yesus yang siap memenuhi panggilan. Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Murid Yesus yang siap mengutamakan Kristus. Lukas 9 ayat 61 sampai 62. Mari kita melakukan perintah-perintah Kristus dalam diri kita dan mengutamakan Kristus di atas segala sesuatunya. Bapak dan Ibu, mari kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa dan mohon hikmat Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena kami boleh belajar untuk menjadi murid Yesus yang mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Lukas pasal 9, ayat 57 sampai ayat 62. Kami ingin mengutamakan Kristus, menerima panggilan Tuhan, dan ikut Kristus sebagai yang terutama dalam diri kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be